Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang menjadi orang beruntung. Soul Family, beruntung itu apa sih? Beruntung itu kalau kita tarik dari pendapat banyak orang, itu didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menyenangkan, yang sesuai harapan, sesuai standar banyak orang. Contoh, ikut perlombaan menang, kemudian mendapat hadiah, mendapat lotre, mendapat warisan, rezeki tak terduga, kemudian karirnya bagus, mendapat suami atau istri yang kaya raya, kemudian harusnya celaka ternyata selamat. Nah, itu adalah suatu kondisi-kondisi yang mewakili sebagai kondisi beruntung sesuai dengan versi banyak orang. Intinya, beruntung itu disebut sebagai suatu kondisi yang menyenangkan, yang sesuai harapan, sesuai standar banyak orang. Jadi di dalam keberuntungan itu, intinya di situ adalah suatu kondisi menyenangkan, sesuai harapan, sesuai standar banyak orang. Soul Family, kalau kita tarik pada suatu hakiki, bahwa ternyata suatu kondisi itu sifatnya adalah netral. Kondisi apapun sifatnya netral. Suatu kondisi menjadi baik atau buruk, itu tergantung dari masing-masing orang dalam memaknainya. Jadi kalau kita tarik dengan penilaian suatu hakikat, kondisi itu tidak ada yang baik atau buruk, tidak ada kondisi beruntung atau kondisi sial. Semua kondisi sifatnya netral, menjadi baik atau buruk, menjadi beruntung atau sial, itu tergantung bagaimana masing-masing orang memaknainya. Makanya satu kondisi yang sama bisa berbeda maknanya bagi orang-orang yang berbeda. Contoh, saat pandemi kemarin di mana kondisinya lockdown, semua orang harus di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah dalam waktu yang cukup lama. Kondisinya sama, lockdown, yaitu semua orang harus stay di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama. Kondisinya sama, tapi ternyata kondisi itu menjadi berbeda bagi masing-masing orang. Ada orang yang memaknai lockdown itu sebagai sesuatu hal yang buruk karena membuat dia tidak bisa keluar-keluar rumah bebas. Namun ada orang lain yang memaknai lockdown itu sebagai baik karena membuat dia menjadi lebih dekat dengan keluarga, menjadi quality time bersama keluarga. Kemudian ada orang lain yang memaknai lockdown sebagai sial karena membuat dia stres. Kemudian ada orang lain lagi yang memaknai lockdown sebagai keberuntungan karena membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Karena mungkin dia dengan lockdown di dalam rumah itu, dia menjadi teratur dalam ibadahnya. Dengan teratur ibadah dia menjadi damai, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena selama ini sibuk di luar rumah, kadang ibadahnya menjadi tidak teratur. Nah, itu satu kondisi lockdown. Namun ternyata maknanya menjadi berbeda bagi banyak orang. Bagi orang berbeda-beda. Ada yang memaknai sebagai kebaikan, ada yang memaknai sebagai keburukan, ada yang memaknai sebagai kesialan, ada yang memaknai sebagai keberuntungan. Nah, inilah satu contoh saja bahwa ternyata kondisi itu sifatnya netral, menjadi baik atau buruk, menjadi beruntung ataupun sial, tergantung dari masing-masing orang dalam memaknainya. Nah, Soul Family, dari sini kita memahami bahwa kalau ada orang-orang yang menyatakan, aku ingin menjadi orang beruntung. Nah, ternyata menjadi orang beruntung itu pun berdimensi-dimensi. Pada dimensi fisik yang disebut sebagai orang beruntung adalah orang yang harus menemukan suatu kondisi yang menyenangkan, yang sesuai harapan. Barulah dia disebut sebagai orang beruntung. Kemudian pada tataran dimensi yang lebih dalam lagi, yang lebih hakiki, ternyata beruntung itu adalah tidak terkait dengan suatu kondisi tertentu. Apapun kondisinya, selama seseorang itu bisa memaknainya dari sisi positif, dari sisi yang memberdayakan, maka saat itulah dia menjadi orang yang beruntung. Kemudian ternyata ada lagi definisi beruntung yang lebih dalam lagi, yang ini tidak disadari atau belum disadari oleh banyak orang.
Apakah itu? Pada tataran yang ketiga yang lebih dalam lagi, yang disebut dengan beruntung itu adalah hidup. Soul Family, masih banyak orang yang belum menyadari, mencari keberuntungan kemana-mana, lupa menyadari bahwa ternyata dia itu sudah kategori orang beruntung. Selama seseorang itu masih hidup, oleh Tuhan masih diberikan hidup di dunia ini, sebenarnya Soul Family, seseorang itu sudah kategori sebagai orang yang beruntung. Karena hidup sendiri itu adalah suatu hadiah, suatu gift. Hidup itu sendiri adalah suatu keberuntungan. Seseorang yang masih diberi hidup berarti seseorang itu sudah diberi keberuntungan. Mengapa hidup itu keberuntungan? Karena hidup itu adalah kesempatan. Siapa saja, apapun kondisinya, selama dia masih hidup, berarti dia masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menikmati semua fasilitas yang ada di dunia ini. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kesempatan untuk belajar, bertumbuh, meningkatkan kualitas jiwanya. Kesempatan untuk menyelesaikan amanah-amanah, kewajiban-kewajibannya. Kesempatan untuk membereskan, menyelesaikan hal-hal yang memang harus dia bereskan. Kesempatan untuk membayar karma-karma buruk, sehingga itu tidak terbawa pada kehidupan berikutnya. Kesempatan untuk menanam karma-karma baik. Kesempatan untuk beramal jariah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin itu semua akan menjadi bekal kita untuk di kehidupan berikutnya. Jadi, hidup ini adalah suatu keberuntungan karena di dalam hidup ini kita diberi kesempatan tanpa batas untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Di mana hal-hal yang saya sebutkan tadi tentu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak memiliki hidup. Nah, ini perlu kita sadari Soul Family. Kalau kita tidak menyadari ini, masih juga tidak menyadari ini, maka silahkan liburan ke makam. Perhatikan mereka yang sudah terkubur di makam itu. Di antara mereka yang sudah terkubur itu bisa jadi orang-orang yang mungkin masih ada hal-hal yang harusnya dia bereskan, namun belum selesai dia bereskan, keburu dia sudah tidak punya hidup. Kemudian di antara mereka bisa jadi ada orang-orang yang banyak sekali kesalahannya dan mereka berharap bisa memperbaiki kesalahannya, namun keburu sudah tidak punya hidup lagi. Kemudian di antara mereka bisa jadi ada orang-orang yang masih punya amanah, punya kewajiban yang harusnya dia selesaikan, dia penuhi, namun dia keburu tidak punya hidup lagi. Ada di antara mereka bisa jadi orang-orang yang masih mempunyai banyak karma-karma buruk yang belum dia bayar, namun keburu dia tidak punya hidup lagi sehingga tidak bisa menyelesaikan karma buruknya di sini, di kehidupan dunia ini. Bisa jadi juga di antara mereka belum sempat menanam banyak karma-karma baik, keburu dia tidak punya hidup lagi. Bisa juga di antara mereka bisa jadi orang-orang yang belum sempat menanam banyak amal jariah untuk bekal di kehidupan berikutnya, keburu dicabut hidupnya. Jadi apa daya, bisa jadi mereka yang terkubur itu di dalam sana mereka banyak penyesalan, berharap untuk diberi satu keberuntungan yang tidak ternilai, yaitu hidup. Dimana kalau mereka diberikan hidup, mereka akan melakukan hal-hal yang harusnya bisa kita lakukan oleh orang-orang yang masih hidup ini. Nah, Soul Family, dengan kita merenungi hal ini, maka kita akan seketika akan merasa bersyukur bahwa dengan kita masih diberi hidup ini pun kita sudah kategori sebagai orang beruntung. Tak peduli apapun kondisi hidup kita saat ini, namun kalau kita masih diberi hidup, berarti kita masih kategori orang yang beruntung. Nah, Soul Family, demikian video kali ini yang membahas tentang menjadi orang beruntung, yang ternyata untuk menjadi orang beruntung itu cukup kita menyadari bahwa kita ini masih hidup. Ternyata keberuntungan itu tidak perlu dicari kemana-mana, cukup dengan disadari bahwa kita masih hidup. Nah, Soul Family, demikian video kali ini. Jika ada yang benar dari apa yang saya sampaikan ini, tentu datang dari Sang Pencipta. Jika ada yang kurang, tentu datang dari keterbatasan saya sendiri. Saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.